arba'un ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadri. Al-Imam Al-Haddad dalam kajian kitab beliau yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab yang sangat spektakuler zaman dahulu dan zaman sekarang. Di antara ringkasan dari kitab-kitab Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dan jaga 4 rakaat setelah sholatul isya. Setelah sholat isya itu kita dianjurkan untuk sholat sunnah. Bahkan di antara sholat sunnat yang muakkad ba'diyatul isya. Sholat ba'diyatul isya di antara sholat sunnah muakkadah. Disebut dengan muakkad karena baginda Rasulullah SAW baik dalam keadaan hadir, artinya tidak melakukan perjalanan, atau melakukan perjalanan, selalu mendirikan sholat ba'diyatul isya. Terkadang baginda Rasulullah mendirikan 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, terkadang baginda Rasulullah mendirikan sholat ba'diyatul isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Di sini ulama menyatakan 4 rakaat ini 4 rakaat sholatul hifiz. Jadi setelah kita sholat isya, kemudian ada ba'diyah isya, ada 2 atau 4 rakaat sebagaimana yang telah saya sebutkan. Nah, setelah ba'diyatul isya ada namanya sholatul hifzi 4 rakaat. Ini dia yang kita bahas. Kemudian setelah sholat hifzi atau sholatul hifiz itu sholat witir. Minimalnya berapa rakaat? Sholat witir 3 rakaat. Walaupun ada 1, tapi jarang kita jumpai orang mendirikan sholat witir 1 rakaat. 3. Batas minimal 5. Orang-orang saleh minimalnya lagi 7. Terus sampai 11 rakaat. Dan sholat witir jumlah bilangannya 11 rakaat. Di Ramadan atau tidak di Ramadan, itu baginda Rasulullah mendirikan sholat witir 11 rakaat baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berhujjah sholat witir 11 rakaat, itu harus dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban hujjahnya. Karena yang didirikan oleh baginda Rasulullah 11 rakaatnya di witir, sholat 11 rakaatnya witir beliau di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di antara kita ada yang menjalankan seperti itu, ya siap-siap mendapatkan pahala. Tapi namanya sholatul lail di malam Ramadan, bukan sholatul tarawih. Karena sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini secara keilmuan jamaah. Terkadang ada orang yang menyatakan, kenapa sih harus dibahas? Bukan harus dibahas. Ini ilmu. Kalau tidak dibahas, nanti orang mempunyai pemahaman yang keliru. Yang pada akhirnya mereka menyatakan bahwa sholat tarawih adalah 11 rakaat. Itu keliru. Dan itu perlu diperbaiki. Dan itu sudah dijadikan sumber fatwa jamaah sekalian. Cuma memang sekarang di Masjidil Haram ini sangat lucu buat saya. Ya, buat saya itu yang tadinya sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat, kemudian berubah total tuh di Masjidil Haram menjadi 11 rakaat. Untuk berubah walaupun dimanapun juga. Mau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa, walaupun di mana, kalau misalnya tidak sesuai dengan bilangan Rasulullah, wajib disikapi. Ya, wajib disikapi. Karena ilmu berbantah dengan ilmu. Ilmu berdalil dengan ilmu. Dan jaga 4 rakaat setelah sholat isya, yang dimaksud di sini setelah sholat
ba'diyah isya ada salat hifz namanya 4 rakaat. Nah, setelah salatul hifzi baru di situ ada salat witir. Fa inna fiha fadlan katsiran, karena di dalamnya itu 4 rakaat itu ada keistimewaan yang banyak. Di antaranya hifzi itu kan penjagaan diri. Banyak orang disantet di malam hari itu. Orang-orang disantet di malam hari. Banyak sekali. Tahu-tahu di malam hari, Masya Allah perutnya melendung. Padahal nggak ada penyakit apa-apa secara medis. Kemudian sakit, melintir, dan sebagainya. Datang-datangnya penyakit itu biasanya di malam hari. Makanya makanan-makanan kita tuh kalau di malam hari tutup. Gelas kita yang habis kita minum atau kita mau minum. Atau makan makanan kita yang ada di piring atau di mana saja, wajib ditutup. Karena datangnya penyakit itu di malam hari. Itu. Kita terkadang kita taruh tahu, kita taruh tempe atau lauk-lauk kita tanpa ditutup. Makanya tuh orang-orang dulu cerdas dan cermat tuh orang-orang dulu. Gitu. Tempat lauknya itu ada tutup namanya, langsung ditutup secara semuanya. Namanya tutup saji gitu. Ya kan? Zaman dulu. Kalau sekarang terbuat dari plastik, kalau zaman dulu terbuat dari rotan, lebih mahal rotan. Insya Allah, tutup saji namanya. Ada yang panjang, ada yang kecil. Walhasil sunnah tuh, makanan-makanan kita kalau wabil khusus di malam hari ditutup. Siang hari juga begitu. Kalau misalnya kita lagi minum, habis kita minum, tutup. Gelas kita atau makanan-makanan sisa kita yang bakal kita mau makan lagi atau lauk, itu ditutup. Minimal andai yang tidak ditutup itu ada lalat, ada rongo, ada penyakit-penyakit yang kena, yang nempel di lauk tersebut. Itu namanya salatul hifzi, menjaga itu. Jaga, biasain. Emang siapa yang mau jaga diri kita kalau bukan diri kita, jamaah? Siapa yang mau menjaga diri kita dari santet, dari orang yang enggak suka kepada kita, dan siapa yang mau jaga? Nah, kita diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya salatul hifzi. Bahkan terkadang banyak orang muslim nggak tahu habis salat ba'diyah isya ada salat lagi. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin kita seperti itu. Habis salat ba'diyah isya kita nggak tahu ada salat apa lagi, padahal di situ ada namanya salatul hifzi. Setelah salatul hifzi 4 rakaat baru disebut dengan salat witir. Itu salatul witri. Kita biasanya habis salat ba'diyah langsung salat witir. Itu juga solehnya kita. Terkadang kita la ba'diyah wala witir. Betul kan jemaah? Itu la ba'diyah wala witir. Bahkan sebagian kita la Allahumma anta salam, enggak pakai Allahumma anta salam. Sombong tuh kita. Salat berjamaah tapi kita enggak doa. Sombong. Jadi orang yang sombong itu dia punya waktu tapi nggak mau berdoa. Dia punya waktu tapi dia nggak salat berjamaah. Dia punya waktu tapi dia nggak ngaji. Dia punya waktu tapi dia nggak mau mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal sedikit itu bakal memberikan manfaat banyak daripada rezeki yang haram sedikit pun tidak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Sallimna ya Allah wa narzujana dzurriyyatina. 4 rakaat setelah isya, kamitslihinna min lailatul qadri, seperti mengerjakannya salat 4 rakaat tersebut di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun, beberapa bulan. Tuh kalau misalnya ada orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Istimewa sekali. Sangat istimewa, dan itu kita bisa jalankan setiap malam. Malam Jumat kita bisa jalankan, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sebagainya. Selalu kita bisa jalankan setiap ba'dal isya. Makanya tuh dianjurkan setelah isya nggak ada obrolan-obrolan yang berbahas tentang dunia, jangan. Kenapa? Isya itu untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal isya untuk ibadah kepada Allah. Sudah lelah kita dan capek
keluh dengan berbagai macam urusan dunia di pagi dan siang hari. Capek kita udah. Di malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang udah asik dia kerja, malam hari ramai mereka atau lama mereka di kafe. Ngobrol, ngalur ngidul, main HP, pagi dan siang sore kerja, malamnya main HP. Terus bagaimana hidupnya? Tidak teratur dia punya kehidupan. Padahal Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Kita hidup bukan maunya kita jamaah, maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Itu kan atas kemauan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemauan kita. Kalau atas kemauan kita, kita belum ada. Kita belum ada, Allah yang maha mengadakan. Aujadanallah tabaraka wa taala, kita diadakan oleh Allah. Bagaimana kita mau punya kemauan kalau tidak ada? Kita nggak ada. Ma'dum, kita tiada. Makanya sifat Allah wujud karena Allah maha ada. Allah maha ada. Kita asalnya memang tiada. Kita diberikan oleh Allah nikmat manusia harusnya bersyukur betul. Kalau kita memahami satu nikmat saja, mata. Satu nikmat lagi atau mulut, lisan yang kita miliki ini Masya Allah. Habis kita untuk berkata-kata subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, gak ada waktu yang lain. Kalau kita mau benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih hidup kita, Allah yang ngasih mati kita, Allah yang ngasih nikmat kita. Lupa kita kepada Allah. Lupa kita. Kalau dia di malam hari, apalagi itu adalah malam ya, apalagi itu adalah malam Sabtu, malam Minggu maksudnya. Waduh, weekend. Itu malam bebas. Bebas apa? Kita semuanya ada aturan. Nggak ada kata-kata malam bebas. Free. Free model seperti apa yang kita mauin. Sementara umur kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendirikan salat setelah Isya 4 rakaat salat sunnah itu kedudukannya seperti mendirikan di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lailatul Qadar hanya ada di malam Ramadan, itu pun hanya satu malam. Dan itu umumnya di akhir-akhir malam, di mana orang puasa udah capek, udah lelah, udah banyak pengorbanan, siang puasa, malam tarawih, siang puasa, malam tarawih, belum lagi dengan aneka ragam ibadah yang lain. Ramadan, baca Quran, sedekah, dan sebagainya, ngaji, oh Masya Allah, banyak sekali, Masya Allah. Di akhirnya baru ada Lailatul Qadar. Kan sudah lelah, sudah capek. Dan ini malam kekuatan. Tapi di setiap malam ada yang menyerupai malam Lailatul Qadar namanya. Cuma mendirikan 4 rakaat setelah salat Isya. Ini aneh sekali, banyak sekali kaum muslimin habis salat Isya udah pulang gitu aja. Dia tahu hakikat kehidupan. Tadi saya katakan boro-boro untuk ba'diyah Isya, apalagi sholatul hifz, apalagi sholat witir. Allah mantas salam pun tidak. Berdoa bersama dengan imam pun tidak, padahal doa bersama itu mustajab. Kita 1000 kali doa Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan kita sholat berjamaah, doa berjamaah, imam yang baca doa. Kan banyak sekarang sistem gagunya imam gagu. Siapa imam gagu katanya? Habis sholat nggak pakai doa. Habis sholat berjamaah udah sendiri-sendiri. Ini imam gagu atau punya bicara? Kalau dia punya bicara doa, alhamdulillahirabbil alamin. Itu di Mekah tidak ya? Kalau di Mekah itu aktivitasnya banyak jamaah sekalian. Di Masjidil Haram selesai sholat langsung buk tawaf. Dan berebutan orang, bagaimana mau sholat, bagaimana mau doa berjamaah, kecuali itu adalah doa witir di bulan suci Ramadan. Itu pun berjamaah. Ya, kalau misalnya ada orang membanding-bandingkan, itu di Masjidil Haram nggak ada sholat berjamaah, jelas aktivitasnya full. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, orang berebut gak untuk nyium Ka'bah? Berebut gak? Langsung gitu. Kemudian umrah mau tawaf langsung mulai. Bagaimana mau langsung doa?
Tidak, kalau di situ wacananya sendiri-sendiri sama. Beda dengan kalau misalnya kita berada di masjid kita, di kampung kita, layaknya selesai salat berjamaah ada doa, namanya doa berjamaah. Bahkan sebagian ulama malah mencetus ada namanya doa istighatsah, khusus doa istighatsah, di mana di situ ada rangkaian doa. Tidak cukup dibaca setelah salat berjamaah, itu ada rangkaian doa. Alhamdulillah, istighatsah. Biasa itu di dalam dunia pesantren Jawa itu banyak sekali istighatsah. Kenapa? Mereka mau berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada di antara mereka enggak cukup itu lagi, ada namanya Ratibul Idrus, Ratibul Attas, Ratibul Haddad, atau wiridan yang lain, ada Wirdul Latif Imamul Haddad, ba'da subuh dan sebelum maghrib. Itu banyak sekali doa-doa sekalian. Ada doa-doa yang di antara kita ada dalam kitab Khulasatul Madad atau dalam berbagai macam bentuk doa itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'atu fi lailatul qadri ta'dilu 30,000 raka'atin fi ghairiha. Satu rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, satu rakaat nih yang dilakukan di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan itu sebanding 30.000 rakaat. Allah. Satu rakaatnya sebanding dengan 30.000 rakaat di lain Ramadan. Di lain Ramadan. Allah memberikan ilham tuh banyak kepada mereka para aulia, para ulama-ulama saleh. Kala mereka dalam keadaan tidur terbangun untuk mendirikan salat di malam tersebut. Allah bangunin. Allah cinta kepada mereka, Allah cinta kepada para wali dan mereka para ulama orang-orang soleh, Allah bangunin dengan bentuk apapun. Maksudnya apa? Agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Itulah keistimewaan mereka para aulia dan ulama soleh, jamaah sekalian. Mungkin kalau misalnya mau kita lihat sehari-harinya, salatnya ya paling qabliyah, ba'diyah dan yang wajib. Qabliyah bangun malam iya atau duha. Enggak diperbanyak sebagaimana ahli ibadah luar biasa banyaknya. Tapi ketika itu malam-malam tertentu seperti malam Lailatul Qadar, Allah sayang kepada mereka, Allah bangunin. Akhirnya mereka mendapatkan keistimewaan besar. Satu rakaat di malam Lailatul Qadar bandingan 3.000 rakaat. Wa hadza mafhumun bil hisab, ini secara hitungan jemaah. Bagaimana kalau misalnya 2 rakaat berarti 6.000. Kalau 4 rakaat berarti 120.000. Ada di antara kita yang mampu untuk mendirikan 120.000 rakaat. 20 rakaat aja sholat tarawih, kita mau pilih imam yang mudaan dikit daripada yang tuaan. Betul gak jemaah? Atau bahkan dengan berbagai macam alasan. Kalau ini 20 rakaat tuh sholatnya cepat, mendingan yang 11 rakaat lambat. Tidak. Mau mereka sholatnya lambat, tapi kan secara hisab, secara bilangan enggak memenuhi persyaratan sholat tarawih. Gitu. Jaga sholat kita. Makanya terkenal tuh kalau misalnya di tempat-tempat kerjaan, di komplek-komplek atau di mana mereka mendirikan sholat tarawih itu 11 rakaat, terkenal dengan model seperti itu. Mudah-mudahan di institusi kita, tempat-tempat kerjaan kita tidak seperti itu. Amin. Ikutin ajaran yang memang sudah ketahuan. Udah ribuan tahun ini ajaran. Udah 1400 tahun ajaran bahwa salat tarawih 20 rakaat. Tidak ada yang baru. Yang baru itu ada yang 11 rakaat, itu yang baru. Agama bukan agama baru. Agama sudah ada dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan kita jemaah. Bukan buatan kita. Kalau itu namanya ijma', itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah Muhammad. Nah, pembuatan kitab seperti ini tidak ada di zaman baginda Rasul Muhammad. Makanya mereka para ulama ketika mengarang kitab itu ada susunan karyanya, namanya kitab dan sebagainya. Ini ijma' namanya. Bukan hadis dari baginda Rasulullah. Di zaman baginda Rasulullah itu mereka menulis Al-Quran dan hadis Rasulullah itu dengan pelepah-pelepah korma atau kulit-kulit sapi, kulit-kulit onta, kambing,
atau tulang belulang onta, ditulis di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selepas penulisan Al-Qur'anul Karim, baru ketika itu penulisan hadis. Karena dikhawatirkan ada percampuran Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah Muhammad. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Kita 83 tahun berturut-turut. Satu hari, satu malam kita ibadah. Besoknya sholat kita qadha. Karena apa? Tidur dari pagi sampai pagi lagi. Qadha tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita qadha. Kenapa enggak kuat? Begadang sehari semalam. Ini orang jarang kuat untuk melakukan ibadah sehari semalam. Ini 83 tahun jamaah. Jaga waktu-waktu penting. Sekarang kita berada masih di bulan Dzulhijjah. Di bulan haji. Sampai tanggal 10 itu bulan haji, namanya Syawal, Dzulqa'dah, sampai 10 Dzulhijjah. Wa yukrahul haditsu wal kalamu ba'da salatil isya'i karahatan syadidatan. Nah ini dikatakan Imamul Haddad. Makruh berkata-kata setelah salat isya, makruh yang sangat. Ila fi khairin wa shawab, kecuali ucapan yang baik, ucapan yang benar. Jadi itu kalau udah antara isya udah ibadah kepada Allah. Ya kita kan antara isya sampai subuh malah nonton. Nggak cukup di televisi, nggak cukup di HP X1. Betul jemaah? Betul jemaah? Atau ke kafe. Lama di kafe, ngopinya cuma 2.000, 20.000, ngobrolnya 2 jam. Rugi tukang kopi di sini. Masya Allah. Belum lagi ada yang ngambil pulsa, apa namanya itu? Wifi. Allah Akbar. Minumnya cuma 5.000, duduknya 2 jam, rugi semuanya. Allahu Akbar jamaah. Waktu itu lebih istimewa daripada mutiara. Kita nih mau dapat mutiara capek, mau dapat emas bertonton, jangankan bertonton, sekarang emas 1 gram berapa? 16.000, 600, ya udah kayak gitu. $1 sekarang 18.000, la haula wala quwata illa billah. 18.000, mau kapan turun? Ngegas mulu. Allahu Akbar. Kita bagaimana negara kita, Republik Indonesia? Mudah-mudahan bangkit. Tapi kita bantu dengan perlakuan soleh amal ibadah kita. Duha kita bantu. Salat duha gitu. Masih banyak kemungkinan kita untuk bisa hidup. Amin. Salat duha. Kalau mau dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dipanjangin rezekinya, salat duha. Ada di antara kita tidak salat duha kah? Tidak ada yang ada? Jemaah? Tidak ada yang ada? Berarti nggak ada yang salat duha? Ayo, katanya mau panjang umur. Duha. Di tempat kerjaannya, bisa kan di tempat kerja dia salat 2 rakaat? Minimal 2 rakaat, udah 2 rakaat. Jangan pakai 1 rakaat. Minimal 2 rakaat duha udah. Gitu. Katanya mau panjang umur. Kemudian mau panjang rezekinya, katanya mau rezekinya, katanya nggak mau nggak mau diberhentiin dari tempat kerja. Salat duha yang benar. Ada rangkaian dari baginda Rasul Muhammad SAW. Minimal yang ada ikut ngaji kita, salat duha. Ayo duha. Beda sekali dengan orang yang kerja habis-habisan, dengan orang yang kerja tapi diiringi dengan duha. Itu yang lebih istimewa daripada orang setiap waktu kerja tapi sholat nggak berjamaah, boro-boro sholat duha, nggak ada nilai keberkahannya. Wa kamudarasati ilmin, jadikan kalau misalnya setelah sholat isya ilmu, kajian ilmu, ngaji. Habis selesai isya udah ngaji. Nggak ada pengajian di masjid musola, ya udah di rumah kita bikin pengajian rumah yang kalau misalnya selalu kita bahas, kita baca Al-Quran, kita, istri, anak-anak kita, rumah yang berkah. Rumah yang nggak bakal kekurangan rezeki. Saya diajarkan oleh guru-guru saya, itu rumah yang selalu dibacakan Al-Quran,
nggak bakal kekurangan rezeki. Ada kita umumnya gajian kita berapa? 10 juta, alhamdulillah. Gak ada yang jawab. 10 juta, alhamdulillah. Giliran sekarang dijawab 10 juta berkomentar. Berapa umumnya? Ayo, jangan bisik-bisik. Berapa? Oh ya udah 10 juta, Masya Allah. Habis enggak dia ngomong 10 juta, Masya Allah. Itu Allah cukupin tuh 10 juta. Insya Allah Allah cukupin. Tapi dibarengi dengan apa? Duha, baca Quran. Emang ada firman Allah yang bohongin kita? Saya mau tanya kepada jamaah, ada gak firman Allah yang ngebohongin kita? Percaya gak? Amalin. Kalau percaya, amalin. Idzil fata bihasbi i'tiqadihi kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu tergantung kepada keyakinannya. Orang yang nggak punya keyakinan berarti nggak ada manfaat. Idzil fata bihasbi i'tiqadihi man lam ya'taqid lam yantafi'. Tuh lihat. Kita punya keyakinan kepada Al-Quran, kita punya keyakinan kepada hadis Rasulullah, amalkan itu semuanya. Amalkan. Mereka orang-orang soleh sebelum kita, Masya Allah, semua Masya Allah. Itu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, Allahu Akbar. Padahal cuma sekedar ngajar, boro-boro ngajar di pemerintahan, enggak. Ngajar di pedesaan, ada orang cuma sekedar ngasih minyak ya minyak, beras ya beras. Tapi alhamdulillah anak-anaknya tidak pernah kekurangan. Anak-anaknya Masya Allah sampai jenjang perguruan tinggi yang paling tinggi, pesantren yang paling tinggi. Ekonomi Allah kasih keberkahan, enggak pernah kekurangan. Padahal kalau misalnya mau kita lihat, kita ada kerjaan dan kita ada gajian. Mereka para ulama enggak ada gajian mereka. Kecuali yang kalau jadi dosen atau kalau jadi guru di sekolah ada gajiannya. Ini ulama-ulama kita enggak ada yang punya gajian. Bahkan terkadang kalau enggak ngajar enggak dapat amplop, betul enggak? Enggak ngajar udah enggak dapat amplop, sakit misalnya tuh ulama. 3 hari, 3 malam, ya udah nggak ada amplop datang. Tapi Allah kasih kemudahan rezekinya. Ada apa di balik itu semuanya? Ada satu keyakinan yang mereka amalkan. Apa diantaranya? Al-Quran, baca Quran, salat duha, yakin kepada keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinin. Ilmu yang pertama kali dia ditarik oleh Allah ke atas langit itu adalah ilmu tentang keyakinan. Padahal kan kita kerja, harusnya kita lebih sejahtera daripada ulama. Betul gak jemaah? Betul gak jemaah? Lebih sejahtera. Kita udah berpuluh-puluh tahun mesti ngontrak. Betul? Mesti ngontrak. Andai kan punya rumah, KPR BTN. Ada apa di balik itu semuanya? Kurang berkah. Coba kita bandingkan dengan mereka orang-orang saleh. Enggak punya gajian, mereka enggak punya. Modal nekat. Senekat-nekatnya modal itu adalah modalnya mereka para ulama. Kita lihat ada orang timur ya. Nekat apa? Modal nekat, bonek itu apa artinya? Bocah nekat, bonek bener-bener. Dari Jawa Timur ke Jakarta nggak punya duit. Dari Jakarta lagi ke Jawa Timur nggak punya duit. Itu yakin. Sampai nggak dari Jawa Timur ke Jakarta, Jakarta ke Jawa Timur lagi kalau mereka yakin. Itu bocah namanya, bonek, bocah nekat. Betul. Bagaimana kalau orang dewasa seperti jamaah? Deonek udah. Ini bonek bisa punya keyakinan. Bagaimana? Deonek, dewasa nekat. Allahu Akbar, kita diajarkan tuh. Di antara kalau misalnya ada orang-orang bonek, seakan kita diajarkan. Yakin mereka. Yakin. Allahu Akbar ya Allah. Mana kita nilai keyakinan? Semakin orang dekat kepada Allah, semakin keyakinannya tinggi. Semakin dia jauh dari Allah, keyakinannya tipis. Kita punya kerjaan, tapi astagfirullahaladzim. Introspeksi diri nih. Ini saya ngomong kayak gini, pecutan buat jamaah. Ya, pecutan buat jamaah. Gitu. Seharusnya
Kita yang udah puluhan kerja, Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki yang luar biasa seharusnya. Amin. Gitu. Au mudzakarati, atau ba'dal isya kalau enggak ngaji, atau mudzakar ilmu. Enggak kita berguru kepada guru, enggak ada pengajian di malam. Ya udah kita mudzakar. Mudzakar itu saling ngasih dan mengambil ilmu. Dengan anak, dengan istri mungkin, atau dengan teman-teman mungkin. Namanya mudzakarah. Gitu. Kalau kita dengan ilmu namanya bukan mudzakarah. Belajar. Kita dengan guru, oh saya mau mudzakarah sama guru, astagfirullah ente, ucapan ente enggak benar. Sama guru ngaji bukan mudzakarah. Sama teman namanya mudzakarah. Mudzakarah artinya apa sih? Saling mengingatkan. Mungkinkah kita mengingatkan guru? Kita diingatkan oleh guru dari satu sisi. Kalau mudzakarah dari dua sisi. Awin nadhari fi, atau kalau antara isya itu kita enggak ngaji atau enggak mudzakarah, ya udah nadhar, memandang ilmu. Ada di antara kita sekarang, kan sekarang media sosial banyak. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada apa namanya semuanya, bisa ikut pengajian. Setel. Atau apa namanya? Bukan setel. Tek-tek gitu. Ya udah gitu. Habib Umar bin Hafiz. Wah, tek. Temu dah tuh Habib Umar bin Hafiz. Sulhul Majami. Ketemu Sulhul Majami. Ngaji juga, hati-hati zaman sekarang ngaji. Jangan kita lihat titelnya doang yang banyak, profesor, doktor, tapi nggak punya sanad gimana? Walaupun dia punya derajat tinggi, profesor, doktor, atau guru besar, nggak punya sanad. Apa yang harus kita minta? Apa yang harus kita ambil? Nggak punya sanad keilmuan sampai kepada baginda Rasul Muhammad. Orang-orang dulu mungkin nggak ada doktornya, nggak ada titelnya, tetapi sanadnya sampai kepada baginda Rasul Muhammad. Karena ala ilmu bisanad, karena ilmu itu dengan sanad, rangkaian. Dia belajar kepada guru, guru belajar kepada gurunya lagi belajar kepada gurunya, sampai kepada maha guru baginda Rasul Muhammad. Itu namanya sanad. Itu bagusnya sih zaman sekarang perpaduan antara tradisi keilmuan santri dengan tradisi keilmuan kampus. Ya. Makanya banyak ulama-ulama kita kuliah lagi. Kenapa? Untuk menjadikan dirinya itu mempunyai kekuatan kamil syamil. Dunia pesantrennya dia kuat, dunia pendidikan kampusnya kuat. Akhirnya mampu untuk bertahan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdakwah nggak punya keilmuan, apalagi di Jakarta yang ada ke pinggir lagi. Terjauhkan dia. Gitu. Kenapa? Karena tidak mempunyai keilmuan. Orang yang mempunyai keilmuan saja terusik. Bagaimana orang yang nggak punya keilmuan? Ada zaman sekarang orang nggak punya ilmu. Bagaimana biar eksis? Dia bikin majelis, zikir, salawat. Keilmuan tidak ada. Astagfirullahaladzim. Karena kewajiban seseorang untuk memberikan layanan kepada umat, ilmu. Salawat nomor kesekian, zikiran nomor kesekian. Tetapi keilmuan itu adalah nomor satu. Apalagi dalam satu majelis dicampur di situ ilmu, salawat, zikir. Alhamdulillah. Itulah tradisi ulama-ulama kita. Ulama-ulama salaf kita ada pengajiannya, ada salawatannya, ada apa lagi? Ada zikirnya lagi. Gitu. Sebelum ngaji baca zikir, karena kita waktunya mepet, buru-buru, nggak ada zikir-zikiran, waktunya gitu. Memang istimewanya sih seperti itu. Ya. Ada salawatan, kajian-kajian kita tuh kalau misalnya bukan seperti majelis seperti ini, ada salawatan, ada zikiran, itu antara ngaji dan selesai, mau mulainya ada, selesainya ada. Wa ma asbah dzalika min a'malil bir, dan atau yang seumpama dari itu semuanya. Kita ngaji enggak antara isya dan subuh. Kemudian mudzakarah ilmu dengan teman tidak, melihat acara pengajian di media sosial seperti pengajian Habib Umar misalnya tidak, ya udah baca
baca Quran atau baca kitab. Kalau mampu baca kitab, ya udah baca Quran atau zikir udah. Minimal zikiran. Jadi tuh zikiran itu minimal. Kalau nggak ngaji, zikiran. Gitu. Jangan sampai lagi ngaji sambil zikir, jangan. Kan ngaji istimewa, kalau zikir. Ini ada sebagian orang lagi zikir, guru lagi menguraikan tentang permasalahan keilmuan, ada orang asik dengan tasbihnya. Tahu nggak? Ilmu lebih istimewa daripada tasbih. Setiap rangkaian kata dari sang guru itu adalah tasbih. Itu adalah zikir. Gitu. Jadi penting untuk kita memahami hakikat ilmu. Saya baru ngomong sebentar, menurut saya udah jam berapa? Masya Allah. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Saya mau baca judul baru, ini tanggung. Ini judul baru tentang Qiyamul Lail. Sementara Qiyamul Lail pembahasannya panjang, banyak. Ya udah, pertanyaan dah. Ya, bismillah, jamaah. Amin, amin. Silakan. Atau yang lain. Permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi. Ya, silakan jamaah. Kalau ada, bisa saya jawab, bisa saya jawab. Kalau tidak, PR. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya untuk yang sholat setelah sholat isya tadi, apakah niatnya untuk sholat itu bisa digabung sholat ba'da isya sama sholat tadi ya Pak? Ya. Hifzi, ha, fa, zo. Ha, fa, zo, ya. Hifzi. Jadi dalam satu niat, misalnya kita ada sekitar waktu, jadi kita langsung niat atau sekali jalan. Sudah? Sebenarnya salat ba'diyah dan salatul hifzi bisa digabung niatnya. Usolli sunatul isya'i ba'diyatan ma'al hifzi. Usolli sunatul isya'i ba'diyatan atau usolli ba'diyatal isya'i ma'al hifzi. Aku niat salat sunat ba'diyah isya disertakan dengan salatul hifzi 4 rakaat, misal 4 rakaat atau rakaatain 2 rakaat. Tapi yang dimaksud di sini 4 rakaat, 4 rakaatin lillahi ta'ala. Jadi ba'diyah isya-nya masuk, salatul hifzi-nya juga masuk. Cuma ada ulama menyatakan lebih baik ada masing-masing. Setelah kita sholat ba'diyah isya 4 rakaat misal, habis itu baru sholatul hifzi 4 rakaat. Lebih baik. Kan kita makan lauknya 3 dengan lauknya 2, lebih banyakkan 3, lebih banyak 3 gitu. Andaikan kita mau buru-buru ya nggak apa-apa. Kita sholat ba'diyah isya 4 rakaat atau dan dibarengi dengan sholatul hifzi daripada tidak. Tapi itu bisa sholat ba'diyah isya dan sholatul hifzi dicampur kalau niat. Kalau niat dalam sholat, kalau nggak niat ya nggak dapat. Misalnya ada orang udah niat ba'diyah isya, setelah salam, iya saya belum sholat hifzi. Masuk dah tadi, enggak, kan nggak niat. Jadi itu semuanya tergantung niat. Ketika tuh dia niat dalam sholat sunnah, niat apa? Niat sholat ba'diyah isya disertai dengan sholatul hifz, berarti pahalanya 2. Karena dibarengi dengan niat. Kalau tidak dibarengi dengan niat, andaikan dia sudah sholat, sudah salam, karena orang kalau udah salam namanya udah selesai sholat. Kemudian dia baru, ya Allah, saya belum niat sholatul hifz, gimana ya? Enggak masuk. Kenapa? Karena tidak niat. Ada ulama menyatakan bagusnya setelah ba'diyah isya 4 rakaat, maka sholatul hifzi 4 rakaat, baru kemudian baru sholat sunat
witir. Bagusnya, kalau kita mau nyatakan sholat duha 4 rakaat boleh, tapi lebih bagus 8 rakaat. Karena ulama menyatakan seafdal-afdalnya sholat duha itu 8 rakaat. Kalau ada orang sholat 6 rakaat boleh, bagus, cuma seafdalnya adalah 8 rakaat. Itu. Kemudian kalau misalnya dinyatakan bahwa sholat duha, misal ada orang mendirikan jam 11, boleh. Tapi bagusnya jam 8. Gitu. Kalau misalnya kita mau nyatakan, bolehkah ba'diyah isya dibarengi dengan sholatul hifzi? Boleh. Tapi pahalanya tetap lebih istimewa ba'diyah dulu baru sholatul hifzi. Bisa dipahami jamaah? Berarti tinggal diamalkan. Udah diamalkan kah sholatul hifzi jamaah? Baru tahu ilmunya? Kapan? Sekarang. Udah ngaji belaman-laman dalam bahasa Betawi. Belaman-laman udah ngaji baru tahu namanya sholatul hifzi. Untung ngaji. Alhamdulillah. Untung. Ada lagi? Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, gimana biar jadi orang tuh nggak malas beribadah atau futur? Caranya gimana futur? Putur? Iya, futur. Putur apa? Malas beribadah. Maksudnya malas-malasan beribadah. Bagaimana agar orang tidak malas beribadah? Nah, yang pertama dinyatakan oleh mereka para ulama, orang yang terjauhkan dari maksiat kuat ibadah. Orang yang jauh dari maksiat mata, enggak gampang dia memandang perempuan, kemolekan perempuan dengan mandang nafsu, enggak. Dia kuat, enggak mau ngomongin orang, enggak mau dengar kejelekan orang. Dia jaga hatinya. Dia tahu banyak, taubat kepada Allah, enggak mau berbuat maksiat, dan dia hiaskan dirinya dengan perbuatan yang ibadah, gampang ibadah. Jadi itu modal satu untuk ibadah kuat. Salat subuh dengan kuatnya, bangun malam dengan kuatnya, zikir dengan kuatnya, mencari rezeki yang halal dengan kuatnya, mengabdi kepada Allah dengan kuatnya. Itu bisa dilaksanakan kalau jauh dari maksiat. Kalau orang yang ketumpukan maksiat, susah ibadah. Ketumpukan maksiatnya banyak banget, Allahu Akbar. Hatta rumahnya di samping masjid, toaknya gede, bahkan menuju ke kamarnya, nggak bangun juga dia. Kenapa? Kebanyakan maksiat. Tapi orang yang jauh dari masjid, tapi ibadahnya kuat, jauh dari maksiat, bangun untuk melakukan sholat berjamaah, sholat subuh minimal dengan istrinya mampu. Kenapa? Karena hatinya itu teringankan dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita bisa mensosialisasikan diri kita taubat minimal. Orang yang taubat gampang ibadah. Tapi taubat yang benar. Taubat dia menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Nyesal. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, nangis yang banyak, ya Allah. Saya dulu banyak banget maksiat ya Allah. Melihat perempuan mulu ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pakai nafsunya gede lagi ya Allah. Maafin ya Allah, ampunin ya Allah. Mulut nih ngomongin mulut. Kemudian telinga Allah yang kita dengar nggak ada pernah benar-benarnya. Hati berburuk sangka terus kepada teman. Taubat sekarang, astagfirullahaladzim. Nangis yang banyak. Menyesal. Kemudian niat nggak mau melakukan lagi. Kalau misalnya pernah kita berada dalam satu tempat maksiat, udah nggak mau berada dalam satu tempat maksiat lagi, tinggalkan. Pernah minuman keras, udah tinggalkan minuman keras. Pernah berjudi atau ojol namanya? Ojol? Apa namanya? Pinjol. Pinjol atau judol? Saya nggak ngerti. Pinjaman online. Oh, bukan pinjaman odol, pinjaman online, pinjol. Kalau tadi judul
Judi online. Udah nggak mau judi online lagi. Oh, enggak. Kalau masih istighfar tapi masih main judi lagi, atau naudzubillah min dzalik, kadang di WA itu tahu-tahu ada gambar perempuan yang nggak benar kan? Cepet hilangin. Apa namanya itu dia? Ya itu dia, dihilangin dia itu dia tadi dibilang. Jangan didiemin aja. Mumpung nggak ada mumpung. Atau yang judi-judi anak-anak kecil tuh namanya apa namanya? Yang kata sistem gacor apa? Waduh, hilangin seperti itu. Taubat, tetapi masih judul, ya nggak sah taubatnya. Atau judul sih enggak, tapi sering ngelihat orang lagi main judi. Sama aja, nggak taubat namanya. Kalau taubat udah nggak mau ngelihat lagi perbuatan maksiat. Mata ya udah nggak mau memandang perempuan dengan aneka aurat perempuan, apapun udah nggak mau lagi. Jadi taubat mata, hasil minimal kita tobat satu-satu dulu, tobat mata dulu misal. Udah mata nih nggak mau ngelihat perempuan yang begitu-begitu, nggak mau ngelihat paha perempuan, nggak mau ngelihat aurat perempuan, nggak mau, udah jaga betul sejaga-jaga. Andai kan ngomong yang sepantas, apalagi kita kan kerja, ada karyawan, ada karyawati, kan selalu berhubungan ngobrol dengan batasan obrolan. Nggak perlu kita pegang-pegangan sama teman kita. Nggak perlu pelukan dengan teman kita, apalagi gelendotan dengan teman kita, nggak boleh. Walaupun itu adalah teman akrab, walaupun haram. Nih jaga tuh mata, 1. Bulan besok jaga telinga, 2. Berikutnya jaga hati. Nanti ibadah kita bakal nikmat. Ya Allah, ngaji 1 jam, 10 jam juga saya kuat kalau udah mulai seperti itu. Tapi kalau misalnya orang maksiatnya banyak, ngaji 1 jam, Allahu Akbar, lama amat ngaji. Kadang dia bersili, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, sampai selesai ngaji berapa kali gontangan silanya. Padahal sila kita di Indonesia cuma 5 sila, ya kan? Baru kemarin kita alamin 1 Juni, hari kesaktian Pancasila. Kita silanya berkali-kali. Ada yang sampai dalam 1 jam 10 kali sila. Allahu Akbar. Orang yang merasakan nikmat tidak seperti itu. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita merealisasikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, kalau kita taubat kepada Allah, kalau kita taubat kepada manusia tambah 1. Itu hak yang pernah kita ambil, kita balikin. Haji ya haji, tapi bayar utang dong. Masa kita haji tapi belum bayar utang? Atau yang pernah kita ambil duit orang, bayar dong. Gitu. Pernah waktu arisan dapat, kemudian pura-pura pindah rumah, astagfirullah. Udah dapat arisan 50 juta kemudian pindah rumah. Ya nggak boleh, haram hukumnya. Nggak sah hajinya kita, umrahnya kita sebelum kita bayar utang. Itu kalau misalnya. Bagaimana kalau misalnya ada laki-laki pernah menyetubui perempuan, lalu pernah nyetubuin, astagfirullah, diambil haknya, pernah mencium, pernah megang, pernah meluk, astagfirullah, anak orang, ya emang anak orang, emang anak jin, ya kan, anak orang, nah, kan itu nggak boleh. Gimana? Tobat, nyesel, minta ampun, minta maaf. Kalau misalnya itu perempuan belum nikah, kawinin, lalu ente yang nyetubuin, jangan orang udah naudzubillah min dzalik, diperlakukan kemudian ente tinggal manis, habis manis bukan seperti itu jamaah. Tidak ada syariat yang mengajarkan model seperti itu. Habis manis sepah dibuang, kesian tuh perempuan. Cari lagi, nggak ada habis-habisnya perempuan. Terkadang kita lihat satu paling cantik, betul nggak? Kita ngelihat di jalan gang 1, aduh ini yang paling cantik. Terus lagi ada, itulah perempuan karena tidak ada habisnya. Nafsu tidak pernah akan ada habisnya. Kecuali kita apa? Mati. Jangan mati dulu. Kecuali kita jaga nafsu. Kalau mati emang benar-benar mati. Enggak, kita jaga nafsu, bisa kita jaga walaupun kita masih hidup. Kita masih hidup nih, terjaga tuh nafsu. Kalau kita bisa jaga dengan apa? Banyak zikir, banyak sholawat, banyak ngaji. Dengan model-model seperti ini, nafsu-nafsu birahi itu
mulai terhilangkan. Tuk, tuk. Tadinya baru di satu gang senggol melihat perempuan, pemahamannya udah lacur. Di mobil-mobil yang berjamaah mobil berjamaah, mobil angkot, terus mobil berjamaah. Astagfirullah bahasa saya. Mobil angkot baru kena dengan masya Allah. Nah setelah dengan zikir, setelah dengan pengamalan, jauh dari maksiat, biasa-biasa aja dengan perempuan, enggak gimana-gimana. Jadi itu semuanya tergantung kita. Perempuan bisa kita sosialisasikan menjadi solehah, tergantung kita. Kita bahkan bisa menjadikan itu dia orang paling buruk, tergantung kita. Makanya jadikan kita lelaki yang soleh, amin. Maka insya Allah istri dan putri kita solehah, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita kita semua nampak terutama keluarga kita dan punya masyarakat dan kita akhiri dengan doa penutup. Fatihah. حضرة النبي الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صماه والمسلمين أجمع ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إلى لطش الصحب والحمد لله في البدء تلاهي وصلى الله على سيدنا sehat, sehat, hebat, sehat, aman, masya Allah, sehat, alhamdulillah, sehat, ya sehat, 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 oh, baik, sehat, 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 ahlan, sehat, sehat, Pak Arif, kalau misalnya sehat, di mana? Ada di belakang. Oh, sehat.